Hai semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 1 mata kuliah Sejarah Pemikiran 1829. Kelompok ini terdiri dari saya, Audrey Selian, Elvio Anderson, Supomo Krisna, Vincent Hernandi, dan Zilan Adrian. Pada kesempatan kali ini, kami mengangkat tema toleransi beragama dalam kemajemukan wawasan dunia. Sebagai pengantar, apa sih intoleransi itu? Nah, menurut KBBI, arti intoleransi adalah ketiadaan tenggang rasa. Istilah ini tentu memiliki makna yang berbanding terbalik dengan toleransi. Kasus intoleransi juga dapat disebabkan perbedaan pemahaman, adanya individu atau masyarakat yang menjunjung tinggi kelompoknya dan atau memandang rendah yang lain. Lalu, apa dampak intoleransi itu sendiri? Pertama, adanya perpecahan bangsa yang terjadi karena konflik sosial dalam kehidupan bermasyarakat, bisa terjadi karena ekonomi, status sosial, ras, suku, agama, dan kebudayaan. Kedua, memandang masyarakat dan budaya sendiri lebih baik sehingga menimbulkan sikap merendahkan kebudayaan lain. Ketiga, sikap ini mendorong konflik antar kelompok, baik itu terjadi konflik ras, suku, hingga agama. Keempat, terjadinya kemunduran suatu bangsa dan negara karena pemerintah pun sulit membangun kebijakan. 5. Kurangnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan. 6. Menghambat usaha pembangunan dan pemerataan sarana dan prasarana. Sangat berdampak, bukan? Intoleransi bukanlah sikap dan tindakan yang baik. Namun, jika kita telusuri, masih banyak kasus intoleransi yang ada di Indonesia. Menurut hasil survei Wahid Institute yang dipublikasikan pada tanggal 29 Oktober 2021, menunjukkan tren sikap intoleransi di Indonesia cenderung meningkat dari 46% menjadi 54%. Lalu seperti apa sebenarnya peraturan pemerintah provinsi terkait peraturan seragam sekolah dan apakah memang ada kewajiban menggunakan hijab termasuk untuk siswi non-muslim? Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang mengapa sih sikap toleransi itu penting gitu loh. Jadi di Indonesia itu dikenal dengan keanekaragamannya yang kaya, dimulai dari agama, suku, ras, bahasa, daerah, dan sebagainya, di mana semuanya itu saling berbaur menjadi satu. Nah, kekayaan inilah yang menjadikan ciri khas bangsa Indonesia sejak dahulu kala. Perbedaan itu bukan memecah belah, akan tetapi itu menyatukan bangsa Indonesia. Namun, seperti yang saya dengar sebelumnya bahwasanya terdapat sebuah fakta atau isu di mana toleransi itu kian marak menjadi fakta pemecahan keutuhan suatu bangsa. Dan permasalahan internal seringkali terjadi karena sikap intoleransi yang kurang sehingga kerukunan akan bersama itu kurang gitu. Dan beragam tindakan negatif seperti penyebaran pesan intoleran, isu radikalisme, berita hoaks hingga ujaran kebencian itu menyebabkan perselisihan satu sama lain. Nah, apabila segala bentuk tindakan dan perkataan negatif itu hilang, dengan menyadari pentingnya toleransi ini, tentu kita akan mewujudkan kerukunan di negara kita tercinta yaitu Indonesia. Menciptakan lingkungan yang damai dan tentram, mempererat tali persaudaraan, menghindari konflik ataupun perpecahan. Selanjutnya juga ada meningkatkan jiwa nasionalisme, memperkuat tercapainya mufakat, menghindari sikap diskriminasi, meningkatkan keimanan, ataupun melatih diri jadi lebih baik lagi.
Dan pada akhirnya itu akan mempercepat pembangunan nasional karena kerukunan nasional tercipta. Jadi kita tentu atau pasti mau hidup dalam kedamaian. Dalam abad pertengahan, kita harus bersikap adil dan saling bertoleransi. Karena menurut Saint Augustinus, dunia kita bukan hanya kota Allah, melainkan juga kota dunia yang artinya kita hidup dalam kemajemukan dari berbagai sikap dan sudut pandang. Namun, kita juga harus memperhatikan keadilan akan keragaman agama, suku, bangsa, dan budaya. Keadilan adalah hal yang sangat penting dalam kehidupan bersama. Jika ada suatu kelompok hidup tanpa keadilan, maka itu hanya kerumunan. Tiada artinya jika suatu kelompok tanpa keadilan. Semua orang adil di mata Tuhan, hukum, dan umum. Selain itu, wawasan dunia kontemporer oleh Kierkegaard disebutkan bahwa hidup itu pilihan. Dari pilihan-pilihan atas pertanyaan yang ditimbul akan aku yang bereksistensi dan merefleksikan diri, dan Sartre menyebutkan ketika manusia lahir, manusia seperti kertas kosong, polos. Dalam kebiasaannya manusia memilih keputusan-keputusannya menjadi sesuatu. Baru setelah manusia mati, baru bisa diputuskan siapa dirinya. Manusialah yang memilih untuk memiliki sikap adil, bertoleransi satu sama, atau menolak untuk bersikap adil dan tidak bertoleransi. Jika dilihat dari sudut pandang Pancasila dan hukum perundang-undangan, nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, sebuah lingkungan yang rukun, aman, dan tentram akan terbentuk dalam sekitar kita. Jadi dengan adanya Pancasila, kita harus mencintai sesama manusia dan bertoleransi pada perbedaan. Karena setiap nilai butir Pancasila tidak membenarkan sikap diskriminasi dan intoleransi. Terdapat dalam aturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kerukunan antar umat beragama adalah UU nomor 1 PNPS pada tanggal 15 Januari tahun 1965 tentang pencegahan penyalahgunaan atau penodaan agama pada dasar tahun 1945. Kemudian pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa dan negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Namun, kita tidak semata melihat intoleransi terus-menerus. Di Indonesia juga memiliki kasus yang saling bertoleransi satu sama lain, seperti bantuan gereja gempa di Cianjur. Kegiatan ini mencerminkan masih adanya salah satu dari sekian banyak sikap toleransi yang terjadi di Indonesia. Nah, kalau dibandingkan di sebelah kiri, merupakan sikap intoleransi, sedangkan di sebelah kanan merupakan sikap toleransi. Tentu saja kita lebih suka melihat keadaan yang ada di sebelah kanan. Gambar yang ada di sebelah kanan merupakan bantuan dari gereja untuk korban gempa di Cianjur. Perilaku ini mencerminkan nilai-nilai Pancasila, terutama sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Wawasan dunia tercipta oleh mereka yang mampu menciptakan keadilan, sehingga akan menikmati keadilan toleransi nantinya. Hal ini sesuai dengan pernyataan Saint Augustinus yang menyebutkan tiada artinya jika suatu kelompok tanpa keadilan. Selain itu, hal ini sangat sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia yang beraneka ragam. Kita tahu bahwa banyak orang yang susah untuk menghargai satu sama lain karena tidak berpikiran yang sama. Banyak kasus-kasus yang terjadi seperti politik, agama, bahkan di kehidupan sehari-hari kita. Mungkin tidak semua orang memiliki sikap toleransi, tapi kita yakin bahwa dunia itu luas, sehingga kita tidak akan mengetahui seberapa banyak manusia yang memiliki sikap toleransi yang tinggi. Kita percaya bahwa sikap toleransilah yang akan membuat dunia menjadi damai dan tentram. Meskipun demikian, sejak zaman dulu manusia selalu berselisih satu sama lain karena perbedaan pendapat dan kedudukan.
Sikap toleransi masih belum banyak yang menyadari betapa pentingnya sikap tersebut, sehingga terjadilah kekacauan di setiap dunia. Namun pada abad pertengahan telah banyak yang menyadari sikap toleransi dan banyak filsuf-filsuf yang menyadarkan kita betapa pentingnya sikap toleransi. Pengajaran tersebut juga akan selalu ada pada masa kini hingga masa depan. Kita tidak dapat memaksakan orang untuk bertoleransi karena mereka tidak tahu mau bersikap apa ke orang lain, karena dihasut oleh sekitarnya. Namun, kita percaya bahwa toleransi akan selalu ada di hati manusia, seperti teman-teman yang selalu membantu kita di setiap kali ada kesusahan maupun kesendirian. Setelah kami bercerita panjang lebar, kami juga menyadari bahwa sikap toleransi lah yang akan mengubah kehidupan kita menjadi yang lebih baik. Kita saling membantu, saling bersama, saling mengutarakan pendapat, dan saling menghargai. Hal inilah yang membuat kami ingin membagikan konten melalui video. Kami memiliki harapan bahwa video kami dapat membentuk orang yang menonton dan berharap memberikan pencerahan bagi yang sedang menderita atau menjadi korban intoleransi. Marilah kita menanamkan sikap toleransi pada hati kita. Belajarlah untuk menahan emosi yang negatif pada lawan bicara, belajarlah untuk saling menghargai satu sama lain, dan belajarlah untuk berpikiran positif. Saya berharap apa yang kami sampaikan dapat menyentuh hati para penonton. Kami selalu percaya bahwa tidak ada yang mustahil dalam hidup kita untuk bertoleransi satu sama lain. Salam sejahtera, kami ucapkan terima kasih telah menonton video kami.